Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan relasi kita. Pernah nggak sih kalian lagi rebahan, natap langit-langit kamar, abis berantem hebat, terus tiba-tiba mikir, loh, tunggu dulu deh, bukannya kita baru aja ngeributin hal yang persis sama bulan lalu ya? Rasa frustrasinya tuh kerasa nyata banget kan? Nah, hari ini aku antusias banget karena kita bakal ngelakuin bedah materi yang super terstruktur soal dinamika asmara. Kita bakal bongkar bareng-bareng konsep dari psikologi relasi buat cari tahu kenapa sih hubungan asmara itu bisa stuck, dan pastinya gimana caranya biar hubungan kita nggak terjebak terus di siklus yang capek banget ini. Oke, mari kita selami nih. Hubungan kamu gitu-gitu aja? Pertanyaan ini jujur aja sering banget musik banyak dari kita. Bayangin deh, apa yang sering disebut sebagai fase teman sekamar atau roommate phase. Ini tuh momen dimana kalian hidup bareng, secara fisik deket banget, duduk di sofa yang sama tiap malam, tapi ya masing-masing sibuk aja gitu scroll HP tanpa beneran connect satu sama lain. Rutinitasnya ngulang terus, ngobrolnya kerasa dangkal, dan tiap kali ada beda pendapat, rasanya kayak muter kaset rusak. Stagnasi kayak gini nih, yang pelan-pelan ngikis keintiman kita, bikin kita ngerasa kesepian, padahal ya ada orang yang kita sayang persis di sebelah kita. Dan tahu nggak, mungkin ini semua bukan karena masalah utamanya. Sering banget loh pas kita ngerasa hubungan jalan di tempat, kita tuh terlalu terobsesi sama topik berantemnya. Kita yakin banget nih, oh kita berantem hebat pasti gara-gara masalah keuangan, atau gara-gara siapa yang lupa buang sampah, atau handuk basah yang ditaruh gitu aja di atas kasur. Tapi, psikologi relasi ngajarin kita satu konsep penting, namanya proyeksi. Kenyataannya, handuk basah itu seringnya bukan masalah asli. Kita cuma lagi memproyeksikan rasa nggak aman, rasa nggak dihargai, atau kecapean kita ke benda-benda sepele itu. Kita terlalu fokus sama wujud masalahnya, sampai-sampai kita ngelewatin akar psikologis yang beneran ngumpet persis di bawah permukaan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama dari ulasan kita, yaitu pola konflik tanpa arah. Pencerahan terbesarnya tuh gini, hubungan jadi stuck atau buntu tuh bukan karena ada konflik di antara kalian, tapi lebih karena gimana cara kalian menyelesaikannya. Riset di psikologi hubungan tuh konsisten banget nunjukin satu fakta luar biasa. Seberapa sering kalian berantem, itu sama sekali bukan penentu apakah kalian bakal langgeng atau putus. Pasangan yang paling bahagia dan paling sehat di dunia pun, mereka pasti berantem untuk hal-hal tertentu. Konflik itu super natural pas dua manusia, dengan isi kepala dan latar belakang yang beda, nyoba nyatuin hidup mereka. Jadi faktor penentu suksesnya sebuah hubungan tuh murni ada di metode penyelesaiannya. Cara kamu bereaksi pas emosi lagi panas-panasnya, nah itulah yang nentuin masa depan relasi kalian. Sekarang, hal yang benar-benar menarik buat kita perhatiin adalah ngeliat seberapa cepatnya insting kita balik ke mode defensif pas ngerasa terancam. Ini murni respons alami kita, respons fight or flight. Yuk kita bedah 3 perilaku destruktif yang paling sering nahan hubungan kalian buat tumbuh. Pertama, menghindari konflik. Ini tuh ibarat ditanya lalu bilang, aku nggak apa-apa, tapi mukanya ditekuk dan nutup pintu lemari lumayan kencang. Masalahnya cuma disapu ke bawah karpet, dan akhirnya numpuk jadi bom waktu. Kedua, marah tanpa arah. Awalnya debat soal telat jemput, tiba-tiba emosinya merembet mungkin kesalahan pasangan di tahun 2019. Ini mah bukannya resolusi, tapi murni pengen nyakitin. Dan yang ketiga, diam tanpa solusi, atau silent treatment. Saling diamin berhari-hari sampai suasana rumah tuh kerasa beku banget. Dan parahnya pada akhirnya kalian malah lupa awalnya berantem gara-gara apa. 3 pola inilah yang benar-benar ngunci hubungan kalian dalam stagnasi. Jadi, gimana solusinya? Masuklah kita ke bagian kedua, resolusi konflik yang sehat. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian banget bedanya 2 pola pikir mendasar saat kita lagi berkonflik. Coba kita bandingin. Pendekatan yang ngebangun itu fokusnya ke 3 hal. Ngobrol, dengar, dan cari solusi. Pola pikirnya adalah, kita berdua ngelawan masalah. Kalian duduk bareng, beneran dengerin satu sama lain tanpa sibuk mikirin mau balas omongan apa abis ini, dan kerja sebagai satu tim. Tapi sebaliknya, kalau pendekatannya beracun, fokusnya malah nyerang, nyela, dan pokoknya harus menang. Pola pikirnya berubah jadi, aku ngelawan kamu. Alih-alih bahas masalah utamanya, kalian malah nyerang karakter pasangan. Alih-alih dengerin, malah sibuk nyela omongan. Tujuannya cuma satu, ngebuktiin siapa yang paling benar. Padahal, ingat ya, kebenaran pahit ini. Di dalam sebuah hubungan, kalau satu orang menang dan yang satu lagi kalah dalam pertengkaran, yang beneran kalah sebenarnya adalah hubungan itu sendiri. Mari kita lanjut dan lihat gimana konsep ini berkembang jadi sesuatu yang benar-benar bisa kalian praktekin sekarang juga. Di dunia psikologi, apa yang baru aja kita bahas itu punya nama resmi, yaitu Healthy Conflict Resolution. Fokus utamanya benar-benar nyelesain masalah secara sehat, bukan malah jadi ajang saling serang. Dan tahu nggak bagian paling kerennya? Ini tuh cuma sebuah skill teman-teman. Kita nggak lahir bawa kemampuan ini. Ini sesuatu yang bisa banget kita pelajarin dan kita latih secara sadar. Contoh paling simpelnya, coba ubah cara ngomong kita.
Daripada pakai kalimat nuduh kayak, kamu tuh selalu aja egois dan gak pernah mau dengerin aku, coba deh diganti jadi kalimat yang lebih nunjukin kerentanan diri sendiri. Misalnya, aku ngerasa sedih banget dan kayak diabaikan pas keputusanku gak kamu pertimbangin. Cuma modal ngubah nada dari menuduh jadi mengungkapin perasaan, arah dan suhu perdebatan kalian tuh bisa berubah total. Sekarang kita sampai di bagian ketiga, sekaligus pertanyaan pamungkas buat kalian, menyelesaikan atau menghindari. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Dan tolong dengerin baik-baik. Hubungan itu nggak rusak karena konflik, tapi karena cara kalian menghadapinya. Yuk, kita benar-benar meresapi kebenaran kalimat ini. Konflik itu sama sekali bukan tanda kalau hubungan kalian gagal atau rusak. Justru sebaliknya. Cara kamu dan pasangan saling pegangan tangan ngelewatin badai konflik itu, itulah yang ngebentuk seberapa dalam cinta kalian. Pas sebuah pasangan berhasil ngelewatin pertengkaran pakai cara yang sehat, mereka tuh nggak cuma balik ke titik nol, sama sekali nggak. Mereka justru maju ke tingkat keintiman dan kepercayaan yang sama sekali baru. Hubungan mereka jadi super tangguh. Jadi please, jangan biarin kebiasaan berantem yang jelek dan ego sesaat ngancurin fondasi indah yang udah kalian bangun susah payah selama ini. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan mendalam yang butuh kejujuran absolut dari diri kalian sendiri. Selama ini, kamu beneran menyelesaikan masalah atau cuma menghindarinya aja? Terus-terusan lari dari masalah cuma bakal ngejamin hubungan kalian mati pelan-pelan dalam kebisuan yang stagnan. Tapi, kalau kalian punya keberanian buat berhadapan dengan masalah itu bareng-bareng, nah, itulah satu-satunya tiket buat pertumbuhan sejati. Malam ini, bawa pertanyaan ini, duduklah bareng pasangan kamu, dan mulailah obrolan jujur yang ya mungkin aja udah kelamaan kalian tunda. Makasih banyak udah nemenin aku belajar di ulasan relasi hari ini, selamat mempraktekkan, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.